Halo rekan-rekan, kembali lagi dengan saya di mata kuliah Big Data dan Data Analitik. Kali ini kan saya membahas mengenai materi minggu kelima, yaitu mengenai model clustering. Ya, mata kuliah ini seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita khususkan untuk program studi manajemen bisnis, telekomunikasi, dan informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University. Oke, saya mulai materinya. Jadi, eh, saya ingatkan kembali pertemuan sebelumnya, kita di minggu pertama kita belajar mengenai Introduction to Big Data dan Data Analytics. Minggu kedua kita bicara mengenai machine learning concept and metodologi, ya, konsep dan practices, sorry ya. Kemudian yang minggu ketiga kita khusus mengenai data collection, data pre-processing, dan statistik deskriptif. Kemudian minggu keempat kemarin kita mengenai model klasifikasi. Kali ini kita menuju ke model selanjutnya. Dari machine learning yang kita sudah bicarakan merupakan bagian penting dari mata kuliah Big Data dan Data Analytics, yaitu model clustering. Di materi ini kita akan bicara mengenai basic konsep, ya, konsep dasarnya, dan juga beberapa cara kerja atau algoritma yang berkaitan dengan model clustering. Ya. Outline dari mata kuliah kita kali ini yaitu yang pertama konsep dasar dari analisis cluster, ya, karena ini suatu pendekatan yang sudah cukup matang, ya, sudah cukup lama di statistik. Kita juga sudah sering dengar dengan namanya analisis cluster. Di machine learning ini kita juga bahas lebih mendalam lagi. Kemudian pada intinya ada 3 macam pendekatan untuk melakukan cluster data, yaitu pertama pendekatan berdasarkan partisi data di suatu space, ya, partisi dalam suatu space menjadi beberapa partisi berdasarkan kesamaan tertentu, ya. Kemudian yang kedua berdasarkan hierarki, ya, hierarki itu pengelompokan berdasarkan suatu cabang dalam suatu runtutan hierarki tertentu, ya. Kalau yang berdekatan bisa kita jadikan satu, atau yang berjauhan kita bisa pisahkan, ya. Yang ketiga yaitu berdasarkan kepadatan data atau density method, ya, density based method, ya. Dan yang kelima itu adalah mengenai evaluasi dari apa yang bagus dalam kita sebut sebagai dalam suatu cluster, ya, cluster apa yang bagus dan bagaimana kita memandang analisis cluster secara keseluruhan, ya. Oke, jadi kalau kita kembali lagi ke awal, yaitu mengenai bagian dari pohon AI dan machine learning, kita masih ingat kita punya supervised learning yang kita pelajari di model klasifikasi. Sekarang kita punya unsupervised learning, yaitu dalam salah satunya adalah cluster analisis ini, atau model clustering model ini, ya. Unsupervised learning kita bisa cek, yaitu dalam urutan statement seperti berikut, yaitu yang pertama langkah pertama kita berikan suatu data yang tidak ada kategorisasinya, ya, tidak ada labelnya, ya. Kemudian kita cari pattern pada data tersebut, ya. Kemudian yang kedua kita pelajari patternnya. Setelah kita pelajari patternnya, kita kelompokkan atau kita buatkan cluster berdasarkan kesamaan karakteristik dari data yang ada tersebut, ya. Jadi kalau dari gambar di sini kita cek, ya, kita berikan gambar warna hijau ini anjing, ya, warna merah ini adalah kucing, di bawahnya juga begitu, ya. Kita berikan ke mesin untuk mengecek apakah ada kesamaan pola dari dua jenis gambar ini. Tapi kita tidak memberikan komputer informasi bahwa inilah dua jenis gambar yang berbeda. Biarkan komputer untuk mencari sendiri perbedaannya di mana. Kemudian dengan menggunakan kesamaan jarak, ya, salah satu metode clustering, kesamaan jarak, mereka yang similar atau jaraknya dekat atau kita sebut similar itu dikelompokkan dalam satu kelompok. Misalkan yang di sini warna merah ini kita sebut sebagai kucing, ya. Kemudian yang warna hijau kita sebut sebagai anjing, ya. Tapi komputer sendiri tidak menyebutkan itu kucing dan anjing karena tidak ada labelnya dan manusia tidak memberikan label, ya. Kalau kita ibaratkan, kalau di klasifikasi itu kita berikan label di depan, ya, ini kucing, ini anjing, ya. Dengan ciri-ciri tertentu dia akan jadi kucing,
ciri-cirinya kita beritahu, ya, karena sudah ada data atributnya dari kucing seperti apa, ya, anjing seperti apa, ya, data atributnya sudah kita berikan semua, dengan kemudian kita arahkan komputer untuk mengarahkan ke itu kucing atau anjing. Itu model klasifikasi. Sedangkan di clustering kita biarkan komputer mencari sendiri pola. Nah, dan di sini kita uji komputer untuk mengetahui bahwa apakah mereka benar-benar pintar atau canggih menemukan perbedaan itu, ya, tanpa kita bantu. Makanya kita sebut sebagai unsupervised learning, ya. Makanya di sini itu adalah perbedaan proses yang ada di unsupervised dan supervised, ya. Kemudian jadi setelah kita tahu ada pendekatan unsupervised learning, ini manfaatnya untuk apa? Ya, yang pertama, manfaat yang sering itu adalah memang mencari grup, gitu ya, mencari grup tanpa kita tahu apapun, ya, atau kita memang tidak punya informasi mengenai keberadaan atribut data, atau kita memang sengaja mencari secara natural, ya, apa yang terbentuk di dalam komputer itu, bukan kita yang ikut campur tangan mencari-cari pengelompokannya. Ya, makanya disebut sebagai type of problem to which it suit, ya, identifying similarity in group. Ya. Bagian mana dari data itu yang similar, ya, misalkan ini ada apa, lingkaran, ada plus, ada silang, ya. Are there pattern in data that indicate certain patient with respond better to treatment with other, ya. Misalkan kita nggak tahu apa namanya respon seorang pasien terhadap obat, gitu ya. Kita cek, kita sebarkan datanya, mungkin atributnya ada banyak, kemudian dalam suatu space yang lebih dari 3 dimensi dan lain sebagainya, kita cek pengelompokan data yang ada di sana. Ya. Kemudian yang kedua yang cukup signifikan juga adalah pencarian deteksi anomali, ya, mengidentifikasikan abnormality data. Misalkan kita ketemu kelompok-kelompok, ya, yang normal, kemudian kita ketemu juga kelompok yang jauh di sebelah sana, gitu kita sebut sebagai anomali, detection anomali. Misalkan apa namanya, harga yang sangat tinggi atau perilaku yang sangat berbeda, kemudian temuan-temuan lain yang jauh dari kenormalan kita sebut sebagai anomali detection, ya. Kemudian di sini dituliskan unsupervised learning sebagai di mana cluster itu adalah salah satu bagian dari unsupervised learning, mengambil inference dari suatu dataset tanpa label tadi sudah ceritakan, dan ini bagus digunakan jika kita hanya ingin tahu pattern dan tapi kita nggak tahu apa yang kita cari. Maksudnya kita nggak, tujuannya kita membuka diri untuk mencari informasi sebesar-besarnya. Kalau kita sudah tahu mau menyebutkan A atau B, ya itu pakai klasifikasi. Jadi fungsinya itu, jadi more to exploration. Ya. Nah, ini ada perbedaannya classification and clusters. Tadi sudah saya cerita sedikit, ya, tapi di sini ditambahkan, ya. Kalau klasifikasi itulah supervised learning, clustering unsupervised learning, ya. Kalau supervised learning itu kita infer function dari data training, ya, kita sudah ceritakan, kita selalu membuat data training di klasifikasi, ya. Algoritmanya juga kita sudah ceritakan di pertemuan sebelumnya, kita ingat naive bias, kita ingat support vector machine, kita ingat random forest, kita ingat decision tree, dan sebagainya. Sedangkan di unsupervised learning, kita mengeksplor, ya, trying to find hidden structure in unlabeled data. Ini yang menarik, hidden structure. Hidden structure itu sometimes cannot easy to find, ya. Justru kita buka dengan model clustering, mungkin kita menemukan hidden pattern yang lain, gitu, ya. Ya, contohnya algoritmanya nanti ini k-means itu untuk partitioning clustering dan juga hierarchical clustering, ya. Oke, di sini tuliskan in general classification you have set predefined class label and want to know which class new object belong. This is maybe semua sudah tahu, ya. Clustering try to find group set object to find whether there are some relationship between object and no predefined classes atau label. Ini juga sudah saya ceritakan, ya. Nah, ini slide-nya bertubi-tubi sama seharusnya ini, ya. Oke, in the context of machine learning, classification, supervised learning, and clustering unsupervised. Oke, jadi ini menegaskan, ya. Nah, ini harusnya gambarnya oke, saya gambarkan semua aja begini. Jadi finding group object such object of group will be similar. Jadi membuat cluster itu kalau
kalau objek dalam satu grup itu sama, similar ya, dibandingkan objek yang ada di luar grup ya. Nah, kita bisa cek di sini kita punya yang warna hijau ya, ini disebut intra cluster. Intra itu adalah hubungan di dalam. Intra cluster itu minimize ya, minimize. Sedangkan intercluster itu adalah maximize. Yang disebut cluster itu jarak di dalam itu sedekat mungkin, jarak di luar sejauh mungkin. Ya, itu adalah tujuan membuat cluster. Ya, cluster itu group containing data object that are similar to each other. Tadi saya sudah jelaskan gitu ya. Nah, kalau clustering sendiri adalah teknik untuk melakukan pengelompokan data itu. Ya, dengan tujuan kalau objek di dalam suatu kelompok itu similarity-nya tinggi dan objek yang di kelompok yang berbeda itu ketidaksamaan atau dissimilarity-nya itu tinggi. Ya, satu similarity, satu dissimilarity. Ya, jadi setelah kita diberikan data ukuran besar ya, ini kind of data ya. Target utamanya apa yang kita lihat nomor 3 ini? Kita ingin membagi data itu menjadi beberapa cluster. Ya. Sebenarnya kalau kita cek cluster yang bagus, cluster itu jumlah maksimalnya berapa? Jumlah maksimalnya ya semua data. Semua data itu menjadi satu cluster. Gitu. Bukan satu cluster besar ya, tapi menjadi misalkan Anda punya 100 data, kalau kita nggak melakukan apa-apa, itu udah 100 cluster. Ya, tapi kan kalau kita lihat 100 data, 100 cluster, nggak ada manfaatnya kita melakukan analisis cluster. Kita tidak mereduksi informasi. Ya. Nah, tujuan kita dari 100 data itu kita ingin ketemu ada nggak yang kita bisa dekat-dekatkan di antara data itu, sehingga kita mendapatkan informasi yang jauh lebih concise. Ya. Kalau kemarin kita bicara mengenai klasifikasi, kita punya namanya entropi yang informasinya itu banyak, kaya. Tapi kalau di clustering kita ingin justru mereduksi entropi ya, dari 100 cluster, 100 data, 100 cluster gitu ya. Ya itu tidak bermakna apa-apa. Kita reduksi mungkin 10 cluster udah jauh lebih bermakna ya untuk suatu kepentingan tertentu ya dibandingkan kita punya 100 cluster. Ya, karena 100 cluster tentu akan merepotkan juga ya. Nah, itu tujuan itu mencari atau mendivide data yang kita punyai menjadi berbagai macam cluster, banyak cluster ya. The similarity between two objects measured by, jadi bagaimana menghitung similarity? Nah, ini similarity ini adalah hal yang penting juga. Similarity itu biasanya direpresentasikan dengan jarak. Ya. Jadi di suatu ruang representasi, ya, contohnya ini gambar ini ruang representasi ya, 3 dimensi X, Y, Z ya. Paling gampang sama itu apa sih? Sama atau similar itu ya jaraknya dekat ya, karena ini yang kita sebut sebagai Euclidean space ya, ini Euclidean distance ya. Dengan Euclidean distance yang minimal maka kita bisa lihat bahwa mereka itu more similar than Euclidean distance-nya tinggi atau jauh ya. Nah, ini contoh juga, ini ilustrasi, hanya ilustrasi saja. Kita punya berbagai macam data, kita kemudian bagi menjadi dua mammal dan bird ya, mammal dan bird. Oke. Next, nah ini ada juga contoh yang sangat menarik, menurut saya bagus dibayangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Let's say kita pergi ke restoran pizza ya, pizza, kemudian jika kita punya semua data, ya data waktu mereka ada di dalam restoran tersebut dan berapa jumlah uang yang mereka spending atau mereka belanjakan untuk di restoran pizza itu, kita bisa cek seperti berikut ya. Kita cek sumbu X itu jumlah uang yang dibelanjakan, sumbu Y itu adalah berapa lama mereka tinggal, berapa jam mereka tinggal ya. Maka kita lakukan analisis cluster, kita ketemu 3 cluster ya, ada yang merah, ada yang hijau, dan ada yang biru. Merah berarti dia spending money-nya termasuk sedikit dan waktunya juga sedikit, mungkin cepat sekali. Dan biasanya orang-orang yang memang datang hanya untuk makan ya, ini group of workers. Lunch hour kita punya cuma waktu 1 jam, mungkin ya kita cuma butuh makan dan kita tidak hangout lebih lama lagi.
Kemudian ada green. Green itu spendingnya lebih besar dan stay time-nya sangat tinggi. Ya. Mungkin mereka hangout dulu, ngobrol, diskusi dan lain sebagainya. Nah, kita identifikasikan ini sebagai mahasiswa atau student, ya. Sedangkan yang biru ini adalah spending-nya besar, tapi tinggalnya juga nggak terlalu lama. Tinggalnya nggak terlalu lama, spending-nya besar. Berarti ini family, ya. Bukan berarti ditemukan bahwa ini adalah family, gitu ya. Jadi penemuan di belakang jumlah ini adalah pekerja, merah adalah pekerja, kemudian hijau adalah murid atau student, ya, dan biru adalah family. Itulah temuan di belakang setelah kita temukan klasternya, setelah kita lakukan analisis klaster. Ya. Oke, jadi kita bisa cek dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira kita bisa menemukan pola apa ya yang tadinya kita tidak ketahui. Jadi ini sangat exciting, ya, sangat menarik. Bagaimana pola-pola yang tersembunyi itu muncul setelah kita lakukan analisa cluster. Ini beberapa contoh, ya mungkin agak quick aja di sini. Di biologi, ya, taxonomy of living things, ya, kerajaan tumbuhan, kerajaan hewan, phylum, class, order, family, ya, gen, spesies. Ini adalah biasa kita lakukan. Yang namanya taksonomi itu ada nenek moyangnya apa, terus turun itu keluarga binatang apa, sampai gen, sampai jenis yang spesifik. Itu adalah contoh aplikasi dari taksonomi, ya. Aplikasi dari clustering, maaf, itu taksonomi. Kemudian yang kedua, untuk mengcluster dokumen, dan ini kalau kita bekerja di atas text mining, ini sering sekali kita temui bagaimana kita perlu mengclusterkan dokumen berdasarkan misalkan topik, ya, berdasarkan misalkan cara penulisan, ya, berdasarkan hal-hal yang lain lagi. Jadi seperti kita ketahui, bekerja di atas dokumen teks itu sangat menyita waktu, overwhelm, ya, butuh resources yang sangat besar. Maka dengan menggunakan teknik analisa cluster ini, kita bisa melakukan proses tersebut dengan jauh lebih cepat. Kemudian land use, identification of area similar land use in Earth Observation Database, ya, yang mendeteksi penggunaan tanah, ya, untuk ini apa, hutan, ini kota dan sebagainya, ya. Kemudian untuk marketing, membantu marketing untuk mendeteksi grup tertentu yang di customer mereka yang punya behavior tertentu. Nah, itu juga market segmentation, ini juga termasuk dalam bagian dari analisa cluster. City planning sama dengan land use yang mirip, ya. Kemudian earthquake studies, climate, dan economic market research. Jadi mungkin rekan-rekan bisa nyari banyak sekali contoh-contoh penggunaan analisa cluster sebagai pelengkap studi yang sedang dijalani saat ini. Apa yang tidak masuk, kalau kita tadi udah bicara banyak mengenai cluster, ya. Apa yang nggak masuk ke dalam cluster? Yang pertama tentu supervise, ya. Kalau kita kasih label itu nggak akan nggak akan masuk ke dalam cluster analisis, ya. Walaupun sebenarnya di supervise kita juga bisa menemukan hidden pattern, tapi hidden pattern dalam konteks satu label tertentu, maka hidden pattern-nya seperti apa. Nah, sedangkan kalau di cluster analysis, hidden pattern itu lihat dari keseluruhan data itu sendiri, ya. Data. Jadi kalau bisa saya bayangkan, saya ceritakan bahwa itu adalah pola yang bersifat lebih general daripada yang di supervised learning, ya. Kemudian simple segmentation, kalau di kelas misalkan ketua kelas membagi atau dosen membagi mahasiswa berdasarkan urutan nama kelompok 1, urutan nama kelompok urutan nama misalkan abjad A itu kelompok 1, abjad B kelompok 2, yaitu bukan clustering karena tidak ketemu similarity di karakter yang ada data, hanya satu variabel data, yaitu variabel yang berkaitan dengan namanya dimulai dengan huruf apa. Jadi kalau kita cek, kita pahami lebih dalam, cluster itu minimal ada 2 variabel, ya, variabel X dan Y, baru kita ketemu pattern. Kalau lebih dari 2, 3, 4, 5, wah itu lebih bagus lagi.
Tapi kalau satu variabel itu cuma ordering ya, mengurutkan ya, siapa yang gajinya lebih besar. Nah, itu bukan cluster, itu mengelompokkan karena cuma satu variabel. Jadi kita bisa cek cluster itu minimal ada 2 variabel yang dipetakan, kemudian perilaku dari 2 variabel data dalam 2 variabel itu dia dekat dengan data yang mana di data yang lain dalam suatu space tertentu ya. Kemudian hasil dari query ya query pemanggilan database ya dan lain sebagainya itu juga bukan merupakan cluster karena itu hasil yang dikeluarkan langsung sesuai dengan komen yang kita minta ya. Yang ketiga adalah partisi graph. Jadi sebenarnya kalau partisi graph itu konsep clusternya meminjam dari clustering, tapi tidak sama persis ya. Jadi kalau di graph itu, kalau di cluster tadi itu yang satu kelompok itu similar kalau jaraknya dekat. Nah, kalau di graph itu yang disebut satu cluster itu kalau jumlah koneksi dia ke temennya dalam satu cluster lebih besar dari jumlah koneksi keluar. Ya agak-agak mirip, tapi itu tidak bisa disamakan karena dimensinya berbeda. Satu dimensi space yang berkaitan dengan jarak, ya. Yang satu dimensinya adalah relasi antar data. Jadi tidak bisa head to head. Jadi yang terakhir tadi tidak masuk ke dalam cluster analisis, tapi nanti di graph ada istilah sendiri itu di pertemuan yang mengenai social network analysis nanti. Nah, sekarang ada berapa jenis cluster terutama yang akan kita pelajari di kuliah ini. Yaitu yang pertama, cluster yang kita sebut cluster partisi dalam suatu ruang atau space itu ya. Yang kedua adalah hierarki tadi, yang ketiga adalah kepadatan data. Ya. Yang di partisi ini kita lihat kita bagi data tadi menjadi beberapa bagian yang tidak overlapping, ya, terpisah. Ya. Jadi satu data itu tepat menjadi satu anggota cluster. Ya, kita cek di sini partisi. Ya. Ini seperti ini ya, kita cek ya. Let's see. Ya ini, nah ini ya udah pas. Nah ini jadinya seperti ini ya. Ini jadinya ada di oke. Nah ini juga gitu. Jadi tidak ada yang terpisah, tidak ada yang terlewat untuk menjadi satu titik menjadi dua anggota cluster, itu tidak ada ya. Nah ini partisi atau nanti algoritma kita sebut K-means ya. Kemudian hierarki kita cek ya, ini ada hierarki, ini P1 ke P2, itu P1 ke P2 menjadi hierarki pertama. Kemudian ini P1 terpisah, P2 dan P3 menjadi hierarki pertama, P4 di luar yang tersebut, tapi di atasnya ada yang hierarki lebih tinggi lagi. Nah, itu hierarki seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah density. Nanti kita cek lebih detail selanjutnya. Ya. Nah, kita masuk ke partisi algoritma yang kita namakan sebagai K-means. Ya. K-means itu nama algoritmanya. Jadi K-means itu yang mirip nama algoritma seperti decision tree, naive bayes, dan lain sebagainya. K-means itu digunakan untuk mendivide data ya, dengan cara dia yang pertama yang dilakukan adalah memilih key point. Key itu nama titiknya. Berapa banyak titik yang kita jadikan dia sebagai sentral dari cluster. Jadi kalau kita misalkan key-means kita isi 3, berarti kita nanti terbentuk 3 cluster. Kalau kita isi 4, berarti kita akan terbentuk 4 cluster. Ya. Jadi kalau algoritmanya seperti tertulis di sebelah kiri ini, ya, kita cari key point ya sebagai initial centroid, ya. Kemudian dari key itu kita cek semua all point, ya, all point, semua titik itu dicek jaraknya ke key, ya. Dan titik-titik itu yang lain itu akan memilih key mana yang akan dijadikan center of their own cluster, ya. Jadi semua ngecek. Misalkan kita kasih tiga titik ya sebagai centroid, maka ada titik sembarang ya. Misalkan ini ada tiga centroid gitu ya. Misalkan ada titik di sini, titiknya kita kasih silang.
ya maka dia akan ngecek nih jarak dia ke sini berapa, ya, kemudian jarak dia ke sini berapa, ya, kemudian jarak dia ke sini berapa, ya. Nah dari hasil perhitungan itu dia akan mencari yang paling dekat, let's say paling dekat adalah sini, ya, maka si ini tuh nanti akan jadi centroid akan jadi cluster ini, ya. Mungkin ada titik lain sini, ya, dia juga menghitung ke semuanya dan dia akan jadi cluster dengan centroid yang ini. Nah caranya gitu, dia akan mengecek semuanya satu-satu jaraknya seperti apa, ya. Jadi recompute lagi dari berulang-ulang, ya. Nah beberapa hal yang penting kita cek yaitu centroid itu dicek, dikasih secara random dan ditaruh secara random juga. Jadi centroidnya ini tadi awalnya di sini, dia akan bisa berpindah-pindah mencari posisi yang optimal di mana jarak antar titik itu menjadi yang satu klaster itu menjadi dekat, yang beda klaster itu menjadi jauh. Ya. Centroid biasanya itu adalah titik tengah atau mean rata-rata dari titik cluster itu. Jadi nanti centroidnya akan bergerak, ya, bergerak setiap iterasi akan bergerak. Jadi proses ini akan berulang terus-menerus, ya. Kedekatan tadi sudah ceritakan, ya, kedekatan itu atau similarity itu biasanya pakai Euclidean distance, ya, walaupun ada yang lain, ya. K-means sendiri itu akan converge ke common similarity measure mentionable. Dia kan tadi saya ceritakan, dia akan bergerak. Gitu. Nanti ada ilustrasinya juga. Tapi konvergensi yang paling besar itu terjadi di iterasi-iterasi awal. Ya. Jadi nanti iterasi-iterasi terakhir itu mereka tinggal tinggal menyesuaikan secara tepat lokasinya di mana. Jadi pas iterasi-iterasi awal mereka akan bergerak, ya, cepat berpindah. Nah, begitu kemudian selanjutnya yang terakhir mereka akan menyesuaikan apakah lokasi ini sudah cukup bagus untuk mewakili klaster yang ada. Nah, balik lagi ke kompleksitas, ya. Kompleksitas masih ingat kan pertemuan pertama kita, Big O, ya, yang dipengaruhi oleh jumlah N, yaitu jumlah titik, ya. Semakin banyak titik maka kompleksitasnya semakin tinggi. Semakin banyak klaster juga semakin tinggi, kemudian semakin banyak iterasi juga semakin tinggi, tapi iterasi itu biasanya tidak kita state, hanya algoritma akan menjalankan. Kalau jaraknya masih jauh mereka akan melakukan iterasi terus-menerus, ya. Kemudian jumlah atribut. Ya, atribut itu space-nya. Nah, tadi kalau misalkan kita cuman X dan Y itu 2 space, ya itu sangat simple, tapi kalau udah 3, 4, 5, 6, ya seterusnya space-nya itu akan semakin kompleks, ya. Karena terus terang cluster itu sangat menarik kalau atributnya lebih dari 2 atau 3, itu kan membayangkannya dalam suatu space pun udah susah. Tapi tiba-tiba kita ketemu bahwa mana yang similar di antara data-data tersebut. Walaupun secara intuisi kita nggak bisa kebayang, ya, visualisasi juga susah kalau atributnya sudah banyak. Ya. Oke. Nah ini contohnya pembentukan klaster, ya, di sini kita cek, ya. Ini contoh titik aslinya, ya. Nah ini kalau ketemu hasil klasternya seperti ini, maka kita sebut sebagai klaster yang optimal, ya. Tapi ada juga kondisinya karena kita memilih titik centroid itu ngacak, ya, dan tiba-tiba terbentuknya seperti ini. Ini suboptimal karena ketemu biru di sini, ketemu hijau, harusnya hijau dan biru itu bisa dijadikan satu klaster. Sementara yang merah ini harusnya berbeda klaster, ini malah jadi satu klaster. Jadi kita bisa bayangkan titiknya itu satu ada di sini, ya, centroidnya, yang satu ada di sini, yang satu, ya, let's say kita bayangkan misalkan satu di sini, ya, satu di sini, dan satu di sini. Nah ini kan jadinya seperti ini. Nah, yang bagus itu kalau centroidnya ketemu satu di sini, dan satu di sini. Nah, ini disebut sebagai optimal. Nah, ini adalah suboptimal, ya. Kita cek bagaimana proses iterasi itu bergerak. Nah, sorry. Oke. Ya, kita cek, ya, geraknya. Nah, itu geraknya seperti itu. Nah,
Nah, itu kan ada semacam iterasi ya, saya cek lagi ya. Nah, ini awalnya dari sini, maka dia sentroidnya kita berikan sembarang K, kita letakkan di situ, maka dia akan melakukan iterasi, dia akan bergerak seperti ini. Nah, ini adalah posisi akhir ya. Ini proses K-min ya. Jadi setiap kali kita kasih sentroid di sembarang, maka dia akan bergerak menuju ke tempat yang optimal. Nah, terus, nah seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya. Tadi saya sebutkan bahwa mencari K itu terserah kita. Ya. K bisa kita kasih 3, dikasih 4, dikasih 5. Nah, pertanyaannya K itu untuk suatu data itu yang bagus tuh berapa nilainya? Nah, di sini dikenalkan yang namanya metode elbow. Ya, elbow method yaitu mencari jumlah klaster yang optimal. Ya. Jadi nanti kalau rekan-rekan mencoba di praktikum ya mengenai clustering, nanti ada satu metode namanya metode elbow untuk mencari jumlah cluster yang optimal. Nah, bagaimana metode elbow ini bekerja? Jadi kita cek apa namanya, dia mencari variansi ya, variansi dari sum square error. Sum square error jumlah total error jarak yang dipunyai apa namanya titik ya dengan jumlah cluster ya. Jadi kalau kita kasih cluster let's say 1 ya, 1, maka sum square error-nya akan sangat tinggi ya karena ada titik-titik yang letaknya jauh dari sentroid ya. Tapi kalau kita kasih 2 ya, 2 sentroid ya, maka ada titik-titik yang tadinya menuju 1 itu kejauhan sekarang menjadi lebih dekat. Maka sum square error kalau nilainya 2 itu bagus ya, lebih bagus dari 1, lebih pendek jaraknya ya. Nah, di sini seterusnya kita lakukan seterusnya ya, sampai jumlah cluster let's say 1 sampai 10 lah gitu ya. Nah, di sini dicek bahwa the first few cluster will introduce a lot of variance and information. Jadi variansinya sangat besar ya. Karena dia akan menghitung ke arah satu sentroid tadi. Tapi pada suatu titik information gain itu become low atau nilai kekayaan informasinya menjadi lebih rendah karena sudah tergabung dalam suatu cluster tertentu ya. Kemudian kita cek bagian tertentu sehingga tidak ada lagi informasi yang bisa dipecah ya. Jadi di sini kita cek misalkan let's say 1 sampai 10 errornya yang 10 pastinya lebih kecil ya, tapi mungkin yang 10 ini tidak berguna juga gitu ya karena terlalu banyak cluster. Nah, maka di elbow method itu dikenal dengan suatu kondisi di mana dia ada di siku. Elbow itu kan siku ya. Ini adalah jumlah cluster optimal ya. Jumlah siku di mana entropinya itu tidak apa namanya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Jadi di sini kita cek bahwa biasanya penilaian di nilai sekitar angular ini dia akan menjadi nilai optimal untuk jumlah cluster. Ya. Bisa juga dicek misalkan nanti jumlah cluster 5 dan lain sebagainya. Tapi kalau jumlah cluster 5 mungkin akan banyak sekali kondisi di mana nilai titiknya itu tidak too much entropy ya, too much entropy ya. Oke. Itu dalam elbow method. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kedua, yaitu yang kedua itu kita sebut sebagai kedua dari finding the optimal number of cluster yang kita sebut sebagai metode silhouette. Nah, kalau metode silhouette itu secara tidak langsung, bukan secara langsung menghitung jumlah cluster seperti elbow tadi. Kita cek ada suatu nilai kita sebut silhouette value ya, yang mengukur seberapa mirip suatu objek ke cluster itu sendiri ya dibandingkan cluster lain ya. Nilainya itu antara -1 sampai 1. Di mana yang nilai tinggi itu menunjukkan bahwa dia itu match dengan clusternya ya. Dan match dengan clusternya dan poorly match dengan cluster lain ya. Jika kita ketemukan nilai-nilainya silhouette itu mostly adalah tinggi ya, high value, maka konfigurasi itu sudah betul lah ya, sudah betul ya. Jika nilainya itu negatif ya, maka
klasternya itu terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi problem membuat klaster itu kadang-kadang klasternya terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ya, itu yang jadi masalah. Jadi makanya perlu menemukan optimal number of cluster. Di sini kita cek dari gambar ini adalah contoh siluet. Ya, kita ketemu ada 3 cluster dan masing-masing clusternya itu nilainya tinggi. Ya, artinya mereka well matched to their own. Jadi masing-masing ini menunjukkan ini data ya. Di sumbu X ini adalah sumbu Y ini adalah datanya ya. Cluster label 0 di sini datanya, data 1, data 2 dan lain sebagainya. Ya, nilainya ini mereka sudah cocok dengan cluster mereka sendiri yaitu cluster 0. Ini sudah cocok dengan cluster 1 dan ini sudah cocok dengan cluster 2 ya. Karena dia jaraknya dekat ke cluster tersebut dan jauh ke cluster yang lain. Nah, kini juga ada beberapa data yang negatif dilihat di sini. Ini artinya data ini outlier ya, tidak masuk ke dalam klaster manapun juga ya. Atau mereka membentuk klaster sendiri yang lokasinya jauh ya. Gambar aslinya akan kelihatan seperti ini. Yang biru itu di sini ya, nilainya tinggi dan dia sangat jauh dengan yang hijau, yang abu-abu ya, abu-abu di sini nilai siluetnya jauh lebih rendah dari yang biru ya. Kita cek bahwa memang mereka posisinya itu banyak dan jaraknya itu masih dekat dengan hijau ini, tapi jauh dengan yang biru, maka biru nilainya lebih tinggi. Nah, kalau dari perhitungannya itu adalah nilai siluet koefisien ini adalah X dikurangi Y dibagi maksimum X maksimum dari nilai X dan Y, di mana Y itu adalah jarak ya, intra-cluster, jarak di dalam ya, dan X itu adalah jarak ke cluster yang terdekat ya. Jadi kalau ini kebayang nggak ya, kalau ini kan nilainya jadi rasio ini, rasio. Kalau ini negatif, kalau atasnya negatif, maka kita ketemu cluster yang saya bilang tadi ya. Untuk lebih jelas mengenai elbow dan siluet, ini ada video di sini yang mungkin bisa rekan-rekan pelajari ya. Kemudian mengenai K-means, limitasinya apa? Yang pertama, jika variabelnya banyak ya tadi, dimensinya banyak ya, maka K-means itu sangat cepat dibandingkan yang lain ya, karena dia memang seperti mentransformasikan data dari variabel yang space yang tinggi menjadi ke space yang rendah ya. Nah, kemudian K-means itu menghasilkan cluster yang lebih lebih rapat ya dibandingkan hierarki. Tapi di sini hierarki belum dibicarakan, nanti kita cek mengenai hierarki. Kemudian ketidakuntungannya, kekurangannya ya, susah mencari K ya, makanya dibuat sebelum dulu ditemukan elbow method dan siluet kita sulit menemukan, tapi sekarang sudah ada elbow method dan siluet dan sebagainya. Global cluster global bentuknya melingkar gitu ya, globular ya, itu tidak terlalu bagus ya. Kemudian different initial partition can result different final result. Jadi kalau kita inisialnya berbeda, maka kita bisa menemukan cluster yang suboptimal tadi ya, inisialisasi. Makanya perlu bantuan komputer untuk melakukan iterasi yang lebih sering dan lebih cepat ya. Tidak bekerja baik dengan cluster yang data yang size-nya beda-beda ya. Dan density-nya juga beda-beda, nanti ditunjukkan, makanya nanti keluar metode yang disebut sebagai density based cluster. Nah, ini yang kedua adalah mengenai hierarchy clusters. Jadi ini mungkin ini akan cepat saja ya. Ini sebagai pengetahuan karena ini sebenarnya jarang digunakan di area bisnis. Tapi di area-area seperti biologi dan lain sebagainya kita sering menggunakan hierarchy cluster. Intinya dia membuat nested cluster. Kalau tadi clusternya itu tidak langsung aja dikelompokkan ya. Kalau ini dibikin nested atau bersarang ya, seperti hierarchy tree. Hierarchy tree ada cluster yang di bawah, kemudian ada cluster yang lebih tinggi lagi yang melingkupi cluster-cluster yang di bawah. Ya. Dapat divisualisasikan dalam bentuk dendrogram. Dendrogram itu sebelah kiri. Ini namanya dendrogram dan ini namanya hierarchy clustering ya.
tree-like diagram that records the sequence of merger of split. Jadi sequence-nya dicek dari sini. Jadi ini menunjukkan sequence merger and split-nya. Coba kita cek misalkan 1 dan 3 ini ya, maka kita bisa ini 1 dan 3 kita bisa jadikan satu cluster yang namanya kita sebut nama 1 di sini. Ya. Kemudian 25 ya, 25 itu menjadi suatu cluster yang kita namakan cluster 2 ya. Di mana cluster 2 ini digabungkan dengan poin nomor 4 menjadi cluster 3. Ini cluster 1, ini 2 digabung dengan cluster nomor 2 digabung dengan poin nomor 4 menjadi cluster nomor 3 ya di sini. Oke. Let's say jadi ini kita punya Oke. Ya. Cluster 1 dan 3 ya. Ini menjadi yang pertama tadi ya. Ya. Kemudian cluster 2 dan 5 ini menjadi cluster kedua ya. Kemudian 2 dan 5 ditambah dengan 4 itu menjadi cluster ketiga ya, sini cluster ketiga ya. Kemudian semuanya ya, cluster 1 dan 3 ya. Kita jadikan cluster 4 ya. Ini cluster 4. Kemudian 1 dan 3 sudah menjadi cluster 4 ditambah dengan poin 6 dia akan menjadi cluster 5. Jadi ini ada proses merger and split dari cluster itu. Itu disebut sebagai hierarki cluster. Nah, apa kekuatan dari hierarki clustering ini? Yaitu yang pertama, kita nggak perlu nentuin jumlah K-nya, yang jelas. Ya, jadi kalau mau berapa jumlah cluster, kita tinggal lakukan cutting dari dendrogram yang tadi terbentuk. Ya, contohnya ini saya mau klasternya jumlahnya kalau di sini jumlahnya let's say ya, let's say kita cek di sini kita mau jumlahnya ini 1 ya, 2 ya, 3 ya, ini 4 ya, dan ini 5. Nah, saya 5 saya cut di sini. Tapi kalau saya mau yang lebih banyak lagi, let's say saya mau potong di sini, ya, sini ya, maka saya akan punya yang lebih banyak lagi, yaitu 1 ya, 2 ya, 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi kita memindahkan pemotongan dendrogram, kita mempunyai klaster yang lebih banyak. Kita pindahkan naik menjadi klaster. Jadi jumlah klasternya bisa diatur sesuai yang kita mau, ya. Dan anggotanya siapa aja jadi kelihatan bisa. Ya, itu adalah kekuatan dari klaster hierarkikal. Oke. Dan ada 2 jenis untuk membentuk hierarkikal, yaitu pertama aglomeratif. Aglomeratif itu dari atas, ya, dari atas kita potong-potong menjadi ke bawah, ya, aglomeratif itu dari bawah ke balik. Aglomeratif, kalau divisif yang dari atas. Jadi mohon maaf, kalau hierarki itu aglomeratif itu dari bawah, kita gabung-gabung di bawah yang tadi saya tunjukkan di contoh di depan tadi, 1 digabung dengan 2 dengan 4, dan lain sebagainya, itu adalah membangun klaster dari bawah, ya, dari kecil-kecil menjadi dari banyak menjadi sedikit. Ya. Sedangkan kalau divisif kebaliknya, dari 1 kita pecah-pecah menjadi banyak klaster. Ya. Ada 2 pendekatan. Ya. Itu saja. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Nah, ini gambaran umum ya, kita punya titik ya, kemudian kita punya matrik proximity yaitu jarak pada intinya, kemudian kita juga punya gambar dendrogram pada kondisi awal ini bentuknya masih kosong semua kayak gini. Kemudian kita lakukan step merging ya, misalkan tadi yang awal kita cek ini kita jadikan 1 ya, let's say ini jadikan 1 dengan ini dengan ini dengan ini ya. Maka kita temukan seperti ini, C1, C2, C5 ya. Maka kita
sudah bisa membuat pohon di bawah atau dendrogram, dan ini proximity metricnya tinggal kita hitung di antara titik-titik tersebut ya. Nah, kita cek second matching step. Nah, karena ini jaraknya dekat, maka C2 dan C5 dijadikan satu. Nah, C2 dan C5 let's say somewhere dia, ini nggak persis sama ya gambarnya. Mereka dijadikan satu ya. Kemudian, nah kalau di circle mereka menjadi C2 dan C5. Maka jaraknya di proximity metricnya akan diupdate. Di sininya sudah ada gabungan dan seterusnya. Ya. Kemudian next-nya pertanyaan adalah bagaimana kita menghitung menggabungkan gimana caranya. Ya, ada beberapa pendekatan. Berarti kita mendefine intercluster. Intercluster itu jarak antar cluster. Kalau di dalam cluster itu kan tadi itu intracluster ya. Intercluster itu jarak antar cluster. Ada beberapa pendekatan, yaitu pertama min itu menghitung jarak titik yang paling dekat, minimum, atau max menghitung jarak titik paling jauh, atau average menghitung jarak semua titik di rata-rata, atau jarak antar titik, antar sentroid, jarak antar sentroid. Nah, ini metodenya macam-macam untuk menghitung itu ya. Jadi sekedar pengetahuan ya. Dan ini dengan masing-masing metode kita bisa cek hasilnya. Nah, ini word. Ya, ini ada beberapa step. Ini masih sama di sini ya. Kemudian selanjutnya, ini masih sama. Nah, ini udah beda. Yang di minimum udah beda perbentukan klasternya dibandingkan yang group word itu yang centroid tadi dan max gitu ya. Nah, ini udah begini. Nah, ini udah beda lagi. Antara word dan group average sudah beda lagi. Nah, ini juga udah beda lagi. Dan di sini udah beda lagi. Nah, jadi kalau kita lihat, dendrogram yang terbentuk juga akan berbeda, bergantung dari metodologi menghitung interclusternya caranya seperti apa. Oke, beberapa pengetahuan tambahan mengenai hierarchical clustering. Yang pertama, apa kompleksitas yang kita peroleh dari hierarchical clustering, itu requirement-nya adalah O(n) kuadrat ya, dengan jumlah n data ya, O(n) kuadrat. Kemudian waktunya itu waktu penghitungannya pembuatan cluster itu O(n) pangkat 3 ya, lebih berat lagi waktunya. Kalau space itu memori yang digunakan O(n) kuadrat. Ya, ini O(n) pangkat 3. Jadi at least kita udah tahu lah. Ini termasuk pembuatan yang cukup mahal ya, pembentukan cluster yang cukup mahal karena kompleksitasnya sangat tinggi. Ingat tadi Kamins itu nggak nyampe n kuadrat ya, tapi ada n kali l kali k kali iterasi dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi itu juga n kuadrat juga bisa jadi. Jadi kita bisa komparasi masing-masing performance dari algoritma yang digunakan di clustering ini ya. Kemudian problem limitation, pertama jika kita sudah membuat dua cluster kita gabungkan, maka dia tidak bisa di-undan, tidak bisa dikembalikan lagi ya. Kemudian tidak ada objektif untuk minimize ya, contohnya tidak ada SSE secara langsung seperti yang di cluster partisi tadi ya. Kemudian ada beberapa problem seperti dia sensitif ke noise atau outlier ya. Kemudian kalau ukuran datanya terlalu nyimpang ya, bentuknya terlalu beda, itu kan sulit juga. Kemudian kalau klasternya itu satu besar gitu ya, itu akan susah memecahkannya. Jadi ini beberapa problem di hierarki. Dan ini adalah beberapa spesifik properti ya. Kalau di partisi itu kita butuh K, kalau di hierarki kita tidak butuh K ya. Di partisi ya tadi kita udah ceritakan dia lebih murah ya, kompleksitasnya lebih rendah ya, more efficient run time wise ya. Kalau di hierarki itu bisa sangat slow ya, lihat aja kompleksitasnya tinggi ya. Dan partisi itu cukup
bagus ya, bagus untuk yang dataset yang besar, sedangkan di hierarki ya biasanya terbatas datasetnya. Oke. Nah, yang terakhir yang kita perlu tambahkan yaitu yang mengenai density based partitioning. Jadi ada kondisi di mana kita tidak bisa menyelesaikan dengan partisi dan kita tidak bisa juga menyelesaikan dengan hierarki. Kita gunakan algoritma yang kita sebut sebagai DB-scan. DB-scan ini mendeteksi klaster berdasarkan tingkat kepadatan. Ya. Dan ada beberapa parameter yang digunakan di sana, yaitu pertama adalah density. Density itu mendeteksi berapa density yang kita mau set. Ya. Jika lebih besar dari density yang kita tentukan, maka dia akan masuk ke dalam satu cluster tertentu. Kita sebut density itu number of point dalam suatu region tertentu atau radius tertentu. Kita sebut radiusnya itu adalah EPS, ya EPS. Kemudian untuk mengecek density-nya itu a point, ya suatu titik dalam suatu core point itu mempunyai lebih dari titik yang kita syaratkan atau threshold, kita sebut sebagai min PTS, ya. Dalam suatu radius EPS tadi berapa minimum point yang kita cek, ya. Jadi kalau sudah di atas nilai min PTS, maka dia dihitung sebagai satu cluster. Ya. Ada 3 titik sebenarnya di gambar ini juga kelihatan, itu ada core point, ya. Ini core point, ya, yang menjadi inti dari ngitung density. Kemudian ada border point, ya, border point yang di pinggir-pinggir ini, ya, yang membatasi antara density yang lebih tinggi ke density yang lebih rendah. Dan yang terakhir adalah noise point. Noise point itu di luar border point dan core point. Jadi density-nya bisa sembarang, ya, bisa jauh lebih rendah. Yang jelas lebih rendah, bukan sembarang, jauh lebih rendah. Nah, kita gambarkan seperti ini, ya, misalkan kita punya data seperti ini, maka kalau kita bikin k-means, maka akan sulit nih. Akan sulit karena ada yang tebal-tebal di situ, ya, density-nya tinggi, ya. Nanti akan sulit k-means mendeteksi dengan benar. Maka dengan menggunakan DB-scan, kita cek dengan radius 10 dengan tingkat density-nya lebih dari 4, ya, min point-nya 4, maka kita ketemu seperti ini. Ini yang density-nya tinggi, kita sebut sebagai core point, ya, yang warna hijau. Border point yang warna-warna biru ini, ya, yang terletak di batas. Dan noise, jadi sisa-sisanya itu noise yang merah. Ya. Jadi DB-scan itu sangat bagus, terutama jika kita punya titik untuk mendeteksi noise atau tidak. Ya. Kemudian dia dapat handle cluster yang shape and size-nya sangat-sangat berbeda, ya, kayak gini, ya. Nah, ini kelihatan dengan akurat dia bisa mendeteksi cluster yang berbeda. Ini biru, ya, dan coklat ini berbeda, ya. Nah, itu sangat bagus. Dan bagaimana kondisi di mana DB-scan tidak berjalan dengan baik kalau kondisinya kayak gini, ya. Ini ada yang original point-nya kayak gini, ya. Maka dengan deteksi seperti parameter di bawah, min PTS 4, EPS 9,75, kita akan ketemu seperti ini, ya. Tapi dalam konteks yang lain itu akan jadi klaster yang berbeda. Jadi ini sulit itu mendeteksinya. Ya, jadi kondisinya kalau dalam suatu data itu density-nya terlalu jauh berbeda, nah itu juga akan sulit. Tapi kalau consistently mirip-mirip seperti ini, dia akan bagus. Ya, seperti itu. Jadi when DB-scan does not work well, itu adalah kalau density-nya dalam suatu data itu terlalu jauh bedanya, dan atau data dimensi tingginya terlalu besar, ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita mendeteksi klaster yang baik. Ini pertanyaan yang umum kita lemparkan, yaitu pertama, klaster itu berkaitan dengan domain, ya. Jadi klaster yang baik itu berkaitan dengan domain apa yang kita teliti, ya. Jadi di sini cluster are in the eye of the beholder. Jadi cluster yang bagus, walaupun kita tadi punya pengukuran k-means, kita punya hierarki, kita punya DB-scan, tapi
in the end kita yang menentukan mana yang bagus dan mana yang tidak ya. Nah, kalau kita diklasifikasi, kita masih punya matrik confusion, kita masih ROC, mendeteksi bahwa dia ada di kelas yang benar dan tidak. Tapi karena kita bicara mengenai data dan kita cari pola, tujuan kita justru mencari pola yang tidak kita ketahui, dan justru biasanya pola yang tidak ketahui itu tidak bisa diverifikasi. Jadi justru kita akan menemukan, oh ternyata ada ketemu tadi ya antara orang yang makan di pizza dengan jumlah uang yang dibelanjakan, maka kita bisa deteksi bahwa kalau family perilakunya seperti ini, kalau student perilakunya seperti ini, kalau pekerja perilakunya seperti ini, dan itu ketemu dan tidak ada jalan yang lebih baik untuk memverifikasi dengan membandingkan dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi cluster itu menyediakan kita tools untuk pencarian pola, verifikasi pola itu adalah ke lapangan di kita sendiri yang punya domain problem. Nah, itu disebut sebagai are in the eye of the beholder ya. Nah, terus pertanyaan kedua, kenapa kita mau? Nah, itu tadi pertanyaan, kenapa kita mau? Biasanya kita yang paling penting yang pertama, to avoid finding pattern in noise. Karena noise itu adalah satu hal yang tidak kita inginkan ya. Jangan-jangan kita menemukan pattern di suatu hal yang tidak kita inginkan. Contohnya misalkan tadi yang di pizza dan orang yang makan di pizza tadi, ya, yang punya perilaku, jangan-jangan perilaku itu tidak berlangsung setiap saat. Jangan-jangan perilaku itu hanya berlangsung di satu hari. Nah, itu kita sebut noise karena tidak berulang di setiap saat. Jadi kita nggak bisa generalisasi temuan kita. Ya. Jadi determining clustering tendency of the set of data distinguish whether non-random structure actually exists in the data. Jadi kalau pattern itu adalah pattern ya. Jadi kita cek apakah emang pattern yang benar-benar kita bisa generalisasi ke kebijaksanaan atau hal-hal umum, atau hanya noise yang muncul sekali-sekali dan tidak bisa dijadikan pattern yang bersifat umum ya. Nah, kalau noise-nya itu munculnya pattern-nya langsung terus-menerus, ya itu noise itu disebut sebagai pattern. Tapi kalau noise itu biasanya kadang muncul, kadang enggak, nah biasanya noise itu tidak penting dan kita tidak bisa sebut dia sebagai pattern. Kemudian to compare, yang kedua to compare clustering algorithm, ya, compare the result of cluster analysis to externally known result, externally given class label. Ya, ini juga menarik ya, kalau kita bisa cek cluster, kemudian kita bisa cek klasifikasi, kita bisa komparasi apakah yang kita temukan dari perilaku data itu match dengan klasifikasi yang kita lakukan. Itu menarik juga. Jadi mungkin nanti rekan-rekan bisa mencoba ya. Yang ketiga, to compare some cluster, ya, evaluating how well the cluster of a cluster analysis fit the data without reference to external information, use only the data. Dan ada banyak kondisi di mana kita hanya mau lihat data tanpa kita kasih label dan apapun juga. Saya hanya mau tahu lah kondisi datanya seperti apa. Ya. Kondisi beberapa variabel data tanpa kita kasih treatment, tanpa kita kasih apapun juga, tapi ternyata ada nggak hasil yang dari sana ya. Nah ini menarik juga ya, karena kadang-kadang biasanya data itu bicara hal yang sejujurnya gitu ya. Walaupun nanti pertanyaan terakhir, apakah itu implementable ke dunia nyata. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, mereduksi informasi. Ya. Karena kalau kita saya cerita tadi, kalau kita punya 100 data, cluster yang bisa kita peroleh adalah maksimal jumlah 100. Berarti data itu tidak diapa-apain, itu clusternya 100. Tapi kalau kita bisa mereduksi data, clusternya menjadi 10, let's say, atau menjadi 5, itu kan menjadi hal yang menarik. Karena kita bisa memproses data itu secara lebih cepat, kita bisa melihat kecenderungan pengelompokan data, dan lain sebagainya. Ya. Baik, itu adalah pertemuan kita hari ini. Yang terakhir nih, we have the option to evaluate entire clustering or just ini. Jadi cluster juga kita bisa cek keseluruhan ya, keseluruhan di global, terus masing-masing itu seperti apa, atau di masing-masing cluster kita juga bisa melakukan pengecekan. Baik, itu adalah materi minggu kelima ya. Semoga bermanfaat dan selalu tetap semangat untuk belajar mengenai Big Data. Oke, saya akhiri sampai di sini.